Selamat pagi, horas madihamu saluhuna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali hari yang penuh berkat dan harapan ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, Kamis 10 Maret 2022, diangkat dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 24. Demikian bunyinya. Laus didok matu nasida, mudar hudoon, mudar parpadanani, nani usehon humokop torop halak. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus dalam nats ini bukan hanya menjelaskan makna dari tubuh dan darah anak domba yang disembelih, tetapi juga menunjuk kepada dirinya. Roti tidak beragi menjadi lambang tubuh Kristus yang dikorbankan bagi kita manusia berdosa. Anggur dalam cawan yang ia berikan kepada murid-muridnya melambangkan darahnya yang tercurah demi keselamatan umat manusia. Tubuhku dan darahku itu juga mempertegas kematian seperti apa yang Yesus alami, yaitu kematian dalam penderitaan dan pengorbanan. Sebagaimana anak domba di kitab Keluaran disembelih sehingga umat Israel di Mesir diselamatkan dari kematian anak sulung, demikian pula anak domba Allah disalib sehingga manusia berdosa diselamatkan dari kematian kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjamuan ini menjelaskan roti tidak beragi dan darah anak domba yang disembelih. Roti tidak beragi mengingatkan orang Israel akan ketetapan yang diberikan Tuhan, di mana mereka harus makan roti tidak beragi selama 7 hari lamanya. Kemudian penyembelihan anak domba yang tak bercacat mengingatkan pada peristiwa tulah ke-10 di kitab Keluaran. Dengan darah anak domba yang dibubuhkan di pintu-pintu rumah orang Israel, maka anak-anak sulung laki-laki mereka diampuni dan diselamatkan. Itulah sebabnya darah itu disebut darah perjanjian, darah pengorbanan. Itulah sebabnya darah Yesus yang dicurahkan untuk kita menjadi darah yang sangat mahal dan berharga. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bernoda ditumpahkan, yang artinya dicurahkan, bukan hanya sebagian, melainkan seluruhnya sampai habis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa hanya setetes darah Yesus sudah cukup untuk menebus seluruh dosa manusia. Tetapi Yesus memilih menumpahkan seluruh darahnya untuk kita semua. Setiap kali kita menerima perjamuan kudus dan mengingat pengorbanannya, kita dengan yakin mengatakan, oleh darahnya kita telah diselamatkan, kita telah disembuhkan. Dan kita dapat dengan yakin, penuh keberanian mengatakan, kita senantiasa dikuduskan, disucikan, dan dilayakkan oleh darah Yesus. Darah Yesus telah mengubah segalanya. Kita yang seharusnya menjadi orang-orang yang terhukum, kini merdeka dan dilayakkan untuk menerima segala berkat Tuhan yang telah Dia sediakan. Kita yang seharusnya menanggung kutuk, kini dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Ucapan Yesus dalam perjamuan itu untuk mengingatkan kita akan pengorbanan tubuh dan darahnya yang Ia curahkan demi menebus dosa kita. Tubuh dan darah Yesus telah dikorbankan. Apa respon kita dari pengorbanan yang luar biasa itu? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Kiranya bukan hanya pada momen perjamuan kudus kita mengenang kematian dan pengorbanannya,
Biarlah di sepanjang hidup kita senantiasa mengenang cinta kasih, keselamatan, dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami tetap bersyukur atas keselamatan yang kami terima dalam Yesus Kristus. Kasih-Mu tetap kepada kami. Di dalam Tuhan Yesus, kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami orang yang lemah ini kembali boleh bangkit dan berdiri. Serta Engkau teguhkan agar kami tidak terbelenggu oleh dunia dan dosa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kasih-Mu berkelimpahan bagi kami senantiasa di dalam penebusan Yesus Kristus. Biarlah kami senantiasa mensyukuri keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami sehari-hari. Sertai dan berkati kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, agar hidup dan berbuat dalam keselamatan yang Engkau anugerahkan. Kami serahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.